Hai para majikanku, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. So, untuk mendengar kelanjutannya, ambil posisi paling nyaman kalian. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story, kita mulai. Diduga lantaran sakit hati karena lamarannya ditolak, seorang oknum dosen di Bima di Nusa Tenggara Barat tega menghabisi nyawa kekasihnya di jalur lintas Danatraha. Meski sempat dievakuasi, sayang korban tidak tertolong. Sementara pelaku yang bernama Intan Mulyatin, wanita cantik berusia 25 tahun ini, merupakan warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanai Timur. Intan merupakan alumni SMA Negeri 4 Bima NTB. Setelah lulus, Intan melanjutkan pendidikannya di Universitas Muslim Makassar, jurusan keperawatan. Walau tak banyak informasi terkait Intan Mulyatin, namun diketahui bahwa dirinya telah memiliki pujaan hati yang bernama Arif, pria berusia 31 tahun. Arif sendiri merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP, Mojo Bima NTB. Ia dikenal sebagai dosen yang humoris, baik, gaul, dan tidak pernah membuat masalah. Intan sudah berpacaran dengan Arif sejak tahun 2016. Tak hanya memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih, Intan dan Arif juga memiliki hubungan darah, tepatnya sepupu dua kali. Sepupu dua kali adalah kerabat yang memiliki kakek buyut yang sama, tetapi bukan kakek nenek langsung. Hubungan ini tergolong sepupu jauh. Awalnya, keluarga Intan tak mempermasalahkan hubungan keduanya. Orang tua Intan bahkan menyuruh Arif untuk membiayai kuliah keperawatan Intan hingga selesai. Namun ketika Intan meminta Arif untuk segera menikahinya, Arif saat itu belum siap. Ia belum memiliki modal yang cukup untuk meminang sang pujaan hati. Hal itu juga bahkan sekali dua kali diminta oleh Intan. Bahkan beberapa kali Intan menyuruh Arif untuk menikahinya. Arif pun sempat menawarkan untuk menikahi di bulan Februari 2020. Namun Intan tidak memberikan jawaban yang jelas. Kemudian Arif mengajukan bulan Mei 2020. Namun lagi-lagi tidak mendapat jawaban dari Intan. Intan sempat mengabari bahwa ia sedang dalam kondisi yang tidak siap menikah. Arif yang merasa bingung dan curiga akhirnya memutuskan untuk menemui langsung keluarga Intan. Namun di sana, keluarga Intan menolak lamaran Arif dengan alasan hubungan sepupu dua kali. Ia kemudian mendatangi orang tua Intan. Ia bahkan bersujud di depan orang tua Intan agar lamarannya diterima. Namun semua itu sia-sia. Orang tua Intan tetap menolak. Di sana Arif menangis dan memohon. Ia juga mengungkapkan bahwa ia benar-benar mencintai Intan. Tapi tetap saja orang tua Intan menolaknya. Orang tua Intan berkata demikian, "Walaupun malaikat datang melamar, tetap akan saya tolak." Arif yang mendengar itu merasa sakit hati dan kecewa yang sangat mendalam. Ia tak bisa menerima keputusan itu. Ia sempat bertanya dalam hati, apa salah saya? Sementara dulu, orang tua dia yang meminta saya membiayai kuliahnya di Makassar. Singkat cerita, pada Rabu 5 Agustus 2020, tepatnya pukul 6 pagi, Intan pergi dari rumah untuk mengantarkan ibunya ke Pasar Amahami di Kelurahan Darah, Kota Bima untuk berjualan. Di sisi lain, Arif yang masih diselimuti kesedihan dan rasa sakit hati yang begitu dalam, diam-diam membuntuti aktivitas Intan pada pagi itu. Ia mengikuti Intan karena ingin menakut-nakuti dengan golok yang sudah ia bawa dari rumah. Sekitar pukul 8.30 pagi, Arif mencegat Intan di Jalan Danatraha, Gunung Raja, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima. Di sana keduanya sempat mengobrol. Obrolan itu kemudian berubah menjadi cekcok. Arif yang merasa dihina dan sakit hati akhirnya gelap mata. Ia mengeluarkan sebuah senjata tajam dari dalam tas, lalu menikam Intan di bagian perut dan tangan. Setelah menganiaya Intan, Arif langsung melarikan diri. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu segera memberitahu pihak kepolisian dan mengevakuasi Intan ke RSUD Bima. Sayangnya, nyawa Intan tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggoy
saat tiba di rumah sakit. Pihak kepolisian dari tim Puma Polres Bima Kota yang mendapatkan informasi langsung bergerak cepat. Mereka mengejar Arif yang melarikan diri ke arah Jalan Soekarno-Hatta. Tim berhasil menghadang Arif di Jalan Lintas Soekarno-Hatta dan langsung meringkusnya. Dengan kooperatif, Arif mengakui semua perbuatannya. Setelah penangkapan, polisi langsung melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti berupa senjata tajam yang ternyata telah dibuang di semak-semak dekat TKP. Polisi juga mengamankan pakaian yang digunakan Arif saat kejadian. Selanjutnya, Arif dan seluruh barang bukti diamankan ke Mapolres Bima Kota untuk proses lebih lanjut. Arif yang merupakan dosen perguruan tinggi swasta di Kota Bima ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Keluarga Intan tak kuasa membendung tangis pedih atas kehilangan perawat cantiknya itu. Kepergian Intan meninggalkan luka mendalam, terutama bagi keluarga dan sahabatnya. Mereka meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ucapan duka pun mengalir dari rekan-rekan seprofesi. Banyak yang tidak menyangka bahwa Intan harus meninggal di tangan orang yang pernah ia cintai. Sementara itu, teman-teman dosen dan mahasiswa Arif di Stisip Bojo Bima juga tidak percaya. Mereka mengenal Arif sebagai dosen yang humoris, ramah, dan tidak temperamental. Bahkan sering menghibur saat berkumpul bersama rekan dosen. Namun atas kejadian ini, mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian dan ikut menyampaikan duka cita yang mendalam. Bagaimana tanggapan kalian kawan-kawan mengenai kisah tragis oknum dosen yang menghilangkan nyawa perawat cantik karena sakit hati akibat ditolak oleh keluarga sang kekasih? Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semua selalu mengendalikan emosi dan menjaga ucapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.